Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati. "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi." Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting Paduka." Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, "Benar Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu Paduka, tepat di pintu gerbang istana ini." Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" Dengan cerdik Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi begini Paduka, setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi Paduka, karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir." Baginda Raja terdiam sejenak berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk makan malam. Saat semua tamu sudah berkumpul, Baginda Raja tiba-tiba membuka topik yang agak aneh. "Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil mengusap jenggotnya,
Aku penasaran, kenapa manusia itu mudah merasa iri, Abu Nawas? Semua tamu terdiam menunggu jawaban dari Abu Nawas yang selalu cerdik. Tapi kali ini bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah memakan buah kurma dengan santai. Baginda Raja pun mulai cemas. Abu Nawas, apakah kamu tak punya jawaban? Atau jangan-jangan kamu juga merasa iri kepada orang lain? Abu Nawas pun tertawa kecil. Tenang Paduka, saya akan memberikan jawaban, tapi bukan dengan kata-kata. Besok pagi undang semua rakyat berkumpul di alun-alun Paduka. Saya akan tunjukkan kenapa manusia mudah iri. Dengan rasa penasaran Baginda Raja pun setuju. Dan keesokan harinya alun-alun dipenuhi oleh rakyat yang ingin tahu kejutan dari Abu Nawas. Ketika Baginda Raja dan para menteri istana datang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan membawa 2 kantong besar. Ia membuka kantong pertama dan mulai membagikan koin emas kepada orang-orang. Setiap orang mendapatkan 1 koin dan mereka tampak senang. Apakah kalian puas? Tanya Abu Nawas. Puas Tuan Abu, jawab mereka dengan serempak. Tapi kemudian Abu Nawas membuka kantong kedua. Ia memberikan beberapa orang tambahan 2 koin emas, 2 kali lipat dari yang lain. Mendadak suasana berubah. Wajah-wajah yang tadinya semringah langsung keruh. Mereka mulai bergumam, saling menatap satu sama lain dengan tatapan iri. Kenapa dia dapat lebih banyak dariku? Seru salah satu rakyat. Ini tidak adil, sahut yang lain. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. Lihat Abu Nawas, mereka marah karena ada yang dapat lebih. Tapi bukankah sebelumnya mereka puas dengan 1 koin? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Ya begitulah Paduka. Manusia mudah merasa iri bukan karena ia kekurangan, tapi karena ia melihat orang lain memiliki lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk, mulai paham. Tapi kemudian Abu Nawas menambahkan, dan anehnya lagi Paduka, semakin banyak manusia mengeluh, semakin banyak masalah yang mereka hadapi. Iri itu seperti menggali lubang, semakin dalam semakin sulit untuk keluar. Baginda Raja tertawa puas dan berterima kasih atas pelajaran berharga pada hari itu. Para rakyat pun sadar bahwa kebahagiaan itu tak datang dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Sejak saat itu, Baginda Raja selalu mengingat ucapan Abu Nawas bahwa bahagia itu bukan soal punya paling banyak, tapi tentang bersyukur dengan apa yang ada. Dan tentu saja Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kantong penuh hadiah. Tapi kali ini tak ada yang merasa iri kepadanya, karena mereka semua sudah tahu rahasianya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak Paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh Paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja
melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas selalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir. Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. "Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, saya tidak tahu. Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpinggal-pinggal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas.
Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab Paduka," ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. "Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan?" tanya Baginda Raja. "Jadi begini Paduka, sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana Paduka," ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. "Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas?" tanya salah satu menteri penasaran. "Saya sendiri juga nggak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas. "Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya Paduka," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. "Lihatlah bayangan hitam ini Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar," teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas, dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap. "Hei Abu Nawas, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan," kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja Abu Nawas. Aku ingin seperti dia." "Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau," jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. "Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi Paduka." "Nah itulah mengapa aku memanggilmu Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang Abu Nawas." Abu Nawas pun merasa tertantang.
Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima. Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan. Baginda Raja tersenyum puas. Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal, kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju? Setuju Paduka, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. Sepertinya kali ini aku akan kalah, pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman. Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. Nah ini dia solusinya, serunya dengan gembira. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana? Tanya seorang warga sambil tergelak. Oh ini untuk Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana, ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya? Sudah Paduka, ini aku bawakan, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. Maksudmu kasur ini? Benar Paduka, jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu? Silahkan Paduka, ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. Loh, kenapa kasurnya diam saja Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang? Bukan kasurnya yang salah Paduka, cara Paduka menaikinya yang salah, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Oh, lalu bagaimana cara yang benar Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Caranya mudah Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan? Jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Dasar kamu Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa. Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan sesuai janji ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing? Baginda Raja kemudian membalas, aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu Abu Nawas. Abu Nawas pun heran mendengarnya. Sayang bagaimana maksud Paduka? Tanya Abu Nawas.
Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi? Aku khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh, jawab Baginda Raja. Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabuhi rajanya itu. Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing? Jelas Abu Nawas. Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja? Balas Baginda Raja. Ini sudah terbukti loh Paduka, ujar Abu Nawas. Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum, terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. Siap Paduka yang mulia, saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin. Apakah Paduka bersedia? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum. Sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring. Sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. Apa-apaan ini Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gandum, sedangkan kamu selalu makan daging kambing, bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. Kamu jangan meledekku Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini? Tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab. Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya? Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku masih saja dikelabui, kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya. Suatu saat, jabatan Hakim Agung kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim, tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut.
Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu kuda lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar, Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat hakim agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu, sebab Abu Nawas memang penuh gosip, intrik, dan kontroversial. Maka raja perintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu tangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu baginda raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan. Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan?" kata baginda raja. "Saya sudah tahu," jawab Abu Nawas. "Tahu apa?" sergah baginda raja lagi. "Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang," jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. "Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas?" "Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi?" Baginda raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari baginda raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu, lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada baginda raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, "Penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan baginda raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah?" Baginda raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan baginda raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas selalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya, penjaga itu dipecat. Tapi baginda raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi hakim agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin baginda raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon hakim agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak baginda raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi hakim agung. Baginda raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu melantiknya. Mendengar berita ada pengangkatan hakim agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total, otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi hakim agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya, itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum.
Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk, ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya, karena itulah aku tak mau menjadi hakim, karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung, mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani, dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa pada dirinya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Dan pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia merasa ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka Yang Mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, tidak berselang lama, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai ia mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu, sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya. Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali, tutur Baginda Raja. Oh begitu ya caranya Paduka, ujar Abu Nawas. Ah payah kamu, kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kau menjadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja, sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim.
Kisah selanjutnya. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu menerima hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Hadiah-hadiah itu bukan hanya karena Abu Nawas berhasil menghibur sang raja, tetapi juga karena jasanya dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di istana. Berkat keberhasilannya, Abu Nawas kini memiliki banyak uang. Penampilannya yang dulu lusuh dan dekil sekarang berubah menjadi rapi dan berwibawa. Apalagi ketika mengenakan jubah indahnya, ia terlihat tampan dan mempesona. Namun perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di hati istrinya. Ia mulai merasa cemburu dan takut kalau suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Belakangan ini suamiku selalu tampil rapi, pikirnya. Kalau kutanya, jawabannya pasti mau pergi ke istana. Masa iya setiap hari Baginda Raja memanggilnya ke istana? Atau jangan-jangan dia punya wanita baru? Kecurigaan istrinya semakin hari semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Ia menulis sepucuk surat dengan hati penuh amarah, yang isinya, "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi." Setelah selesai menulis surat itu, ia meletakkan surat tersebut di atas meja di samping tempat tidur. Lalu ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menunggu reaksi dari suaminya. Tak lama kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumah. Ketika masuk kamar, matanya langsung tertuju pada surat yang tergeletak di meja. Ia mengambilnya dan membacanya dengan tenang. Namun alih-alih sedih, Abu Nawas malah tampak senang. Dengan wajah ceria ia mengambil pena dan menulis sesuatu di secari kertas. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, lalu mengganti pakaiannya dengan yang lebih bagus sambil bersiul riang. Sambil tersenyum puas, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia tahu juga kalau aku punya yang lain. Aku senang dia pergi dari rumah ini. Aku bahkan tidak menyukainya sama sekali. Sekarang saatnya aku menemui wanita impianku dan mengajaknya tinggal bersama aku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan gembira. Istrinya yang mendengar semua ucapan itu dari kolong tempat tidur langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sakit hati dan hancur. Ternyata benar dugaanku, suamiku tega melakukan ini. Tangisnya makin keras sambil duduk termenung. Ia meratapi nasibnya. Dengan badan lemas dan air mata bercucuran, ia melihat secari kertas di atas tempat tidur. Penasaran, ia pun mengambil dan membacanya. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Hei bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk beli roti." Mendadak tangis sang istri berubah menjadi tawa. Ia tak bisa menahan geli dan akhirnya tertawa terpingkal-pingkal menyadari betapa cerdiknya suaminya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mendengar kabar tentang seorang ulama besar di negeri seberang yang bertapa dengan cara merendam dirinya di sungai selama berhari-hari untuk mendapatkan pencerahan. Penasaran dengan praktek tersebut, Baginda Raja pun memanggil orang tercerdik di negerinya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas," kata Baginda Raja, "aku mendengar ulama besar di negeri seberang itu melakukan tapa rendam di sungai demi mencapai pencerahan. Dan aku ingin kamu melakukan hal sama, Abu Nawas. Tunjukkan bahwa kamu juga mampu bertapa seperti itu." Abu Nawas yang terkenal cerdik segera menyadari bahwa perintah ini bukanlah perkara yang mudah. Namun ia tahu menolak perintah Baginda Raja bukanlah pilihan yang bijak. Setelah berpikir sejenak, ia pun tersenyum dan berkata, "Baik Paduka, hamba akan melaksanakan perintah ini. Besok pagi hamba akan melakukan tapa berendam Paduka."
Dan keesokan harinya, Abu Nawas menuju sungai ditemani para pengawal istana yang ingin memastikan bahwa ia benar-benar melaksanakan tapa seperti perintah Baginda Raja. Namun seperti biasa, Abu Nawas sudah menyiapkan rencana yang cerdas. Setibanya di tepi sungai, Abu Nawas pun membawa tikar, makanan ringan, dan teh hangat. Para pengawal bingung melihat perlengkapannya. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan, Tuan Abu? Bukankah kau seharusnya berendam di sungai?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Kemudian dengan gerakan dramatis, Abu Nawas pun menggulung celananya hingga lutut dan duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Air sungai hanya menyentuh sedikit ujung kakinya. Ia duduk santai di sana menikmati teh dengan sambil makan cemilan. Para pengawal pun makin bingung. "Tuan Abu, ini bukan tapa berendam, Tuan. Tuan seharusnya masuk ke dalam air, bukan duduk santai di tepi sungai seperti ini, Tuan." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Ah, kalian tidak mengerti arti dari tapa berendam," katanya dengan nada bijak. "Yang penting bukan tubuhku yang tenggelam, tapi hatiku. Jika hatiku sudah menyelami air sungai, maka jiwaku telah berendam dengan sempurna." Para pengawal hanya bisa saling berpandangan dan bingung, tak mau membantah logika cerdik dari Abu Nawas. Mereka pun menunggu dengan sabar hingga beberapa jam berlalu, sementara Abu Nawas terus bersantai di tepi sungai. Setelah bertapa selama beberapa jam, Abu Nawas pun kembali ke istana dan melapor kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri, "hamba sudah melaksanakan tapa seperti yang Paduka perintahkan." Baginda Raja pun penasaran dan bertanya, "Terus bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kamu mendapatkan pencerahan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak dan menjawab, "Paduka, hamba mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Hamba sadar bahwa tak perlu seluruh tubuh hamba tenggelam di air untuk mencapai pencerahan, Paduka. Cukup dengan merendam kaki dan minum teh, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Baginda Raja yang awalnya ingin marah karena merasa diperdaya, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Dasar kau Abu Nawas, kamu memang selalu ada cara cerdik untuk keluar dari situasi yang sulit seperti ini." Semua orang yang hadir di istana pun ikut tertawa mendengar kisah lucu tersebut. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil melaksanakan perintah Baginda Raja dengan cara unik dan konyol, membuat Baginda Raja semakin terhibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Emang kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Oh, ada, Paduka. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusanya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang bener. Di mana itu?" tanya Baginda Raja kembali. "Adalah, Paduka. Tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Oh, nggak masalah. Aku punya 2 kuda putih. Nanti aku 1, kamu 1, balas Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya, dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan untuk menungganginya. "Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya seriuslah Abu Nawas. Tapi awas, kalau sampai hutan yang kamu ceritakan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan aku hukum," ancam Baginda Raja. "Oh, tenang Paduka. Paduka pasti nggak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud. Karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa, sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju.
Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan yang sangat puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kamu harus berjanji siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun sangat bahagia. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba siap menemani Paduka berburu kapanpun Paduka mau." Ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewanya. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi lebih seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja dan kemudian berkata, "Paduka, saya tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Wah, yang benar kamu. Ada hewan apa aja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka, di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa aja. Di sana banyak sekali hewan-hewan, bahkan singa juga banyak sekali Paduka," jawab sang menteri. "Waduh, kalau itu mah berbahaya. Bisa-bisa malah aku yang mati diterkam singa," jawab Baginda Raja. "Oh, tenang Paduka. Paduka gak usah khawatir. Singa-singa di sana itu gak ada yang makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati," jawab sang menteri. "Wah, mantap kalau begitu. Besok antar aku ke sana. Nanti aku beri kamu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja itu. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar adanya. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Tapi maaf Paduka, kalau untuk saat ini gak bisa. Karena hewan-hewan di sana hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja Paduka," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu menceritakannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Paduka, apa benar yang diceritakan sang menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bener lah Abu Nawas. Memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Nah, inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Paduka percaya begitu saja," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya karena kuda putih pemberian Paduka yang kemarin, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepadaku, katanya dia lebih cepat dan lebih kuat daripada Paduka. Dan kuda itu juga terus bertanya-tanya, kenapa bukan dia yang menjadi raja," tutur Abu Nawas. "Ah, yang bener aja Abu Nawas. Emangnya kuda bisa bicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas pun menjawab, "Ya memang gak bisa. Kuda memang gak bisa bicara Paduka. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita itu harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya, karena memang tidak masuk akal sama sekali. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan banyak alasan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sekarang, kamu akan aku hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur apa adanya dan mengakui kebohonganmu, hukumanmu akan aku potong jadi 1 bulan," bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman 1 bulan penjara.
kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku nggak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab,
Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu. Abu Nawas kemudian membalas, oh gitu ya, tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur. Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong.